Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita uh, menyambung dari materi terakhir, yaitu kita sudah selesai dari kitab Muyassar ya. Kita sudah selesai dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Dan sekarang kita akan melanjutkan ya, untuk memperkuat atau mempraktekkan dari teori yang sudah dipelajari, baik itu dari pelajaran nahwunya, kemudian dari pelajaran sorofnya. Nah, itu bagaimana kita mengaplikasikannya dalam bentuk kita latihan membaca kitab. Insya Allah kita menggunakan buku dari karangan Ustadz Normal Abu Hilya. Ya, itu ini cetakannya sudah berganti-ganti ya. Penerbitnya dari Ukhwatuna, itu salah satu mahatnya beliau. Nah, di sini buku ini terbagi menjadi 2 juz. Ya, juz yang pertama itu adalah nahwu, kemudian juz bagian kedua itu adalah sorof. Ya, nanti kita mulai dari yang nahwunya dulu. Ya, mungkin sesekali kita akan coba lihat di juz keduanya, yaitu bagian sorof, karena sorofnya juga cukup lengkap. Jadi total buku ini sekitar 350-an halaman. Sekitar 350-an halaman. Nah, untuk di bagian nahwu, ya, jadi kita sifatnya di sini murojaah, ya, karena meskipun di sini nanti kita coba lihat ya PDF dari buku Muyassarnya ya, supaya kita tahu sebenarnya sudah pernah belajar. Tapi bisa jadi karena mungkin kurang murojaah, kita banyak lupanya ya. Sebenarnya Muyassar 1 itu cukup ya. Kalau tujuannya itu hanya baca kitab saja, itu Muyassar 1 itu sudah lebih dari cukup dengan informasi atau pelajaran sorof dasar lah, minimal yang sulasi mujarrad dan sulasi mazid itu kurang lebih sudah cukup. Hanya tinggal dipraktekkan saja, dan apa yang kita baca itu kita bisa mengi'rab bagaimana i'rabnya ya, dan itu pasti jawabannya ada di Muyassar. Ya, pasti jawabannya ada di Muyassar yang sudah kita pelajari dari jilid 1 kemarin. Nah, di sini saya scan, mudah-mudahan rasanya kalau di sini udah pegang semua ya. Coba Mas Dwi udah punya ya, Mas Dwi? Di copy Ustaz, alhamdulillah udah Ustaz. Ya, cetakan baru, cetakan lama? Yang lumayan baru sih Ustaz. Yang ada bestsellernya ya, yang kayak foto profil grup ya? Ya, betul. Ya, Mas Denika udah ada? Udah, Ustaz. Ya, antum suaranya masih kecil ya, tapi iya. jelas. Ya, Ustaznya kedengeran. Awin juga ada? Alhamdulillah ada Tat, edisi lama tapi Tat. Ya, nggak apa-apa, paling itu bedanya ada beberapa, tapi secara konten sama sih. Nomor latihannya juga sama. Anda juga ada yang lama. Mas Regi mau udah tamat Mas Regi ya? Sesuai orangnya Tat, Iya. edisi lama juga. Mas Buku Regi saya udah tamat ada, tapi ini waktu di Ratu lupa Prabu ya. belum. Udah lupa Tat. Udah lupa. Ya, jadi waktu di Ratu Prabu juga udah tuh ya, sampai sorof kalau nggak salah ya. Jadi mulai, tapi nggak apa-apa, nanti kalau Anda bingung Anda nanya Mas Regi ya. Mas Armi, Aduh. udah ada bukunya Mas Armi? Abu Adenan nih Mas Armi kan? Udah ada kali ya Mas Armi? Mic-nya belum dibuka ya? Mute kali ya. Rois harus punya Rois. Udah sih harusnya ya, tapi kalaupun nggak ada, kita lihat di sini. Nah, baik, Karena kita mulai ya. Yang lama tapi ada. Ada. Yang lama, bukan yang baru. Oh, yang lama. Ya udah nggak apa-apa. Kan ini kan
anak foto juga ya, anak scan juga nih pakai HP. Nah, kita mulai. Jadi juz pertama ini buku ada berbicara tentang nahwu. Nah, bedanya dengan muyasar ya. Kalau muyasar itu urutannya itu adalah bab marfu dulu ya, bab marfu, kemudian masih ingat ya, bab marfu itu fiil, fa'il ya, yang kita sudah pelajari ya, dari bab marfu'atul asma. Nah, ini kan, jadi marfu'atul asma, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, ya khobar inna, dan at-tabi ya, atau tawabi, badal, naat, atof, sama taukid. Itu justru di belakang. Ya, kemudian setelah bab marfu itu bab mansub ya, yang ada belasan. Ya kan kalau urutan di muyasar. Nah, ini halaman 52. Ada berapa? Isna asyara naw'an. Maf'ul bih, maf'ul fih, ya seterusnya sampai munada, sampai tawabi. Nah, kemudian pembahasan ini ditutup dengan bab majrur. Ya. Bab majrur itu cuma ada 2. Ya, majrur itu sebabnya cuma ada 2, yaitu ini ya, majrur biharfil jar, ya, karena huruf jar, dan satu lagi majrur karena idofah. Ya, majrur karena idofah. Kemudian di ujung majrurun bit tawabi, ya, majrur karena tawabi. Nah, justru pembahasan tawabi itu diakhirkan ya, dibahas di bab majrur. Itu ada badal, ada ada naat, badal, atof, dan taukid. Ya. Jadi itu kan pembahasan tawabi, cuman di buku muyasar ini di akhir bahasnya. Nah, kebalikannya, adapun di bukunya beliau ini yang kita akan bahas, kita pergunakan latihan-latihannya untuk latihan baca kitab. Itu memulainya sebenarnya dari pembahasan yang termudah, yaitu adalah bab majrur. Ya, jadi bab majrur itu hitungannya yang paling mudah. Ya, jadi di sini majrur sama ya, sama seperti tadi ya. Ada 3 tuh kan, majrur biharfil jar, majrurun bil idofah, majrurun bit tawabi. Nah, ini kita nggak akan bahas detail, kita nanti langsung coba latihannya. Tapi kita skimming saja untuk materinya. Antum bisa baca karena itu di situ bahasa Indonesia nih bukunya. Jadi majrur ada majrurun bi hurufil jarri wal qasam. Ya, jadi di sini langsung ya huruf jar dan huruf qasam ya, huruf sumpah itu wawu, ba, dan ta. Ya, semuanya juga bersumpah mesti dengan nama Allah ya, al-muqsam bihnya, sesuatu yang dijadikan sumpahnya itu harus nama-nama Allah ya. Dan itu juga memajrurkan. Kemudian yang kedua idofah, ini adalah susunan mudhof ilaih. Nah, kemudian yang ketiga at-tawabi'i lil majrur. Ya, jadi di sini langsung diperkenalkan tawabi. Jadi di sini materinya sampai beberapa halaman. Kalau kita lihat. Nah, jadi ada 3 ya, huruf jar, kemudian idofah, ya tawabi lil majrur. Nah, kemudian di sini juga diperlihatkan tandanya, ya tanda bacanya. Ini kalau di muyasar di awal, ya kalau di muyasar itu di awal yaitu tabel i'rab, yaitu majrur, ya tanda aslinya itu kan kasroh ya, tanda aslinya kasroh yang normal. Majrur itu kan identik dengan kasroh, tapi ada yang fathah yaitu ketika alismul ladzi la yansharif ya, isim yang tidak bisa ditanwin. Ada juga dengan tanda majrur itu dengan huruf. Ya kan kalau kasroh fathah ini kan dengan harokat. Ada juga yang dengan huruf yaitu ya, itu ketika ketemu isim musanna, jamak mudzakkar salim, dan al asmaul khamsah. Ini kan sudah kita pelajari. Nah, huruf jar di sini ada 9 ya, sama. Ini juga di muyasar kurang lebih di halaman awal juga ini huruf jarnya. Cuman bedanya kalau ini ditambah lagi yaitu huruf qasam. Nah, ini yang nggak ada di muyasar, tapi ada di bagian belakang ya. Di ini ya, al-majrur bi harfil jar. Nah, di sini kan di halaman 74, wa huruful qasami hiya al-wawu wat ta'u wal ba. Ya. Jadi
Sudah, ya, sebenarnya sudah disinggung. Dan dia memajrurkan. Nah, bagusnya buku ini itu dilengkapi dengan contoh-contoh langsung dari Al-Qur'an, ya. Jadi ada pembahasan, ada pola ya atau rumus, kemudian bukan diakhiri, tapi ditambah lagi contoh dari Al-Qur'an, misalnya wattini wazzaitun, ini kan contoh sumpah ya. Kemudian diakhiri dengan biasanya pembahasan i'rab, ya, biasanya pembahasan i'rab. Jadi definisi, contoh, rumus, contoh dalam Al-Qur'an, dan ada contoh i'rab. Nah, ini bagusnya bukunya beliau. Nah, itu mudah. Kemudian idhofah, majrurun bil idhofah. Idhofah ini kan mudhof ilaih yang kita harus tahu dan harus diingat bahwasanya mudhof itu apa saja, nggak boleh bertanwin ya. Nggak boleh bertanwin, kemudian nggak boleh ada alif lam ya. Kemudian itu berbicara mudhof, dan mudhof ini i'rabnya bebas ya. Kadang marfu ya, bisa juga mansub, bisa juga majrur ya. Kalau mudhof itu enggak tergantung posisinya dalam kalimat. Nah, adapun mudhofun ilaih yaitu bagian kedua dari idhofah, karena idhofah itu kan tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Adapun mudhof ilaih itu majrurun daiman, majrur selamanya. Nah, dan itu yang fix ya, majrurun daiman. Nah, justru yang jadi pembahasan di bab majrurun bil idhofah itu adalah mudhof ilaihnya, ya, mudhof ilaihnya. Kemudian kembali lagi ke mudhof ya, kalau mudhofnya itu musanna atau jamak mudzakkar salim, ya semisal di sini dicontohkan kita mau berbicara mudarrisatani ya al-ma'had. Ya, mudarrisatani al-ma'had. Ini kan dua mudarrisah kemudian al-ma'had. Ketika dia jadi mudhof, maka nunnya harus dibuang. Begitu juga ketika jamak mudzakkar, mudarrisuna, guru-guru ya, para guru lelaki, ma'had. Maka ketika diidhofahkan mesti nunnya dibuang. Mudarrisu al-ma'had. Itu catatan untuk mudhof. Nah, makna idhofah juga sudah, yaitu ada yang maknanya min, ya, fi, dan lam. Ya, di Muyassar juga sudah dibahas. Ya, di Muyassar sudah dibahas. Nah, kemudian di sini ada contohnya. Ini bagusnya buku ini. Tadi langsung dicontohkan. Falaula fadlullahi fadlu mudhafun. Ya, mudhaf. Allahinya mudhafun ilaih. Jadi ada contohnya. Dan biasanya ada i'rab terakhir itu. Tapi di sini nggak ada. Nah, kemudian terakhir at-tawabi lil majrur. Ya, ada naat ya. Kemudian masih ingat nih naat sifat. Kemudian ada atof ya, kemudian ada badal ya, ini badal ada 4 jenis. Ya, kemudian ada taukid ya. Selesai, itu tawabi ya, contoh tawabi. Nah, jadi ini bab majrur. Nah, di sini ada contoh i'rab majrur. Kita lihat. Di halaman berapa nih? 45 ya, halaman 45. Sini ada contoh, ya jelisul muslimu fi qa'atil masjidil kabir. Ya. Nah, di sini contoh kalimat lengkap, ya, kemudian di breakdown satu persatu. Ya jelisu fi'lun mudhari, ya, fi'il mudhari'un, ya, marfu, ya, dia karena nggak ada apa-apa ya. Ya, di awal kalimat nggak ada yang bikin jazm, tidak ada yang bikin nasab ya, jadi marfu saja. Kemudian wa alamatu rafihi dhammah. Dan tanda marfu yajlisu itu ya dia adalah dhammah. Zahirah fi akhirih. Ya, dhammah yang kelihatan di huruf sinnya. Kenapa? Ya karena karena dia fiil sahih akhir ya. Sahih akhir. Ingat-ingat tabel fiil ya, tabel i'rabnya fiil. Karena yajlisu itu sahih akhir. Kemudian al-muslimu fa'ilun ya, karena fi'il butuh fa'il ya, fa'ilnya setelahnya al-muslimu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismun mufrad ya.
karena dia termasuk isim mufrad fa'il bagi yajlis. Fi, ya ini pembahasan bab ini. Fi harfu jarrin qa'ah, ya di seorang muslim duduk, fi qa'ah itu aula, bisa juga maknanya ruangan, bisa juga maknanya kamar, ya. Qa'ati ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Isim majrur tandanya kasrah, ya, karena dia isim mufrad, ya, dan dia majrur karena di sebelumnya ada huruf jar. Wa huwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf. Ya, mudhaf ilaihnya al-masjidi. Ya, al-masjidi mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Ya. Jadi masjid, al-masjidi kenapa majrur? Karena dia sebagai mudhafun ilaih wa alamatu jarrihi kasrah. Tanda majrurnya kasrah. Al-kabiri ini juga sudah belajar apa? Di ruangan masjid yang besar. Jadi fi qa'atil masjidil kabiri. Yang besar apanya? Ruangannya apa masjidnya? Yang besar itu al-masjid, karena al-kabir itu na'at. Ya, na'at sifat dari al-masjid. Al-masjid itu man'utnya, itu yang disifatinya. Ya, cocok sebagai na'at, ya, karena sama-sama ada alif lam, kemudian sama-sama isim mufrad, kan harus sama dalam 4 hal. Kemudian sama-sama tadi apa, ada alif lam, sama-sama ma'rifah, kemudian sama-sama mufrad, ya, al-masjid tunggal, al-kabir tunggal, sama-sama mudzakkar, yaitu al-masjid lafaznya mudzakkar, kabir juga mudzakkar, ya, bukan kabiroh tapi kabir. Kemudian sama-sama i'rabnya majrur karena al-masjidi mudhofun ilaih, ya, tadi majrur, maka sinaatnya itu al-kabir juga majrur. Maka al-kabiri na'tun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Nah, ini jadi biasanya seperti itu, begitu setiap bab. Ya, selalu ada definisi, contoh, rumus, contoh dari Al-Quran, kemudian di ujungnya ada contoh i'rab. Baik, kita langsung latihan 2, karena latihan satunya skip, itu perkenalan isim dan fiil dan huruf gitu. Latihan satunya itu suruh cari mana isim, mana fiil, mana huruf. Itu mestinya sudah lewat. Kita langsung aja ke latihan 2. Nah, jadi di setiap bab di buku ini itu ada 2 latihan. Jadi tadi berarti lagi topiknya itu adalah huruf jar idhofah gitu kan. Huruf jar idhofah tawabi. Nah, itu selalu disediakan 2 model latihan. Jadi latihan 1, latihan 2. Kalau di sini berarti latihan 2 dan latihan 3. Latihan 2 dan latihan 3. Latihan 2 atau latihan pertama itu cenderung lebih mudah, ya. Sedangkan latihan yang kedua atau di sini nanti latihan ketiganya itu biasanya cuplikan, entah dari fatwa biasanya atau dari cuplikan dari buku tafsir, syarah hadis, ya. Jadi bahasanya itu real seperti kitab asli gitu, ya, kitab asli. Adapun yang latihan pertama di masing-masing subtema ini, semisal latihan 2 ini, maka itu kayak bikinan sendiri gitu, ya, atau kayak dari buku cerita gitu yang relatif lebih mudah. Nah, baik, kita coba latihan 2 dan 3. Ingat sekali lagi yang diuji itu adalah bab majrur, yaitu tadi majrur karena huruf jar dan qasam, karena idhofah dan karena tawabi, ya, tadi dari badal atau taukid dan naat. Nah, selebihnya kalau nggak bersinggungan dengan dengan pembahasan yang sedang dibahas atau yang ingin diuji dari latihan ini, biasanya ada harokatnya, ya. Biasanya itu dikasih harokat gitu langsung. Jadi karena memang bukan itu yang mau diuji, ya, bukan itu yang mau diuji oleh penulis. Jadi disesuaikan saja. Nah, baik, kita mulai latihan 2, kita lihat dulu kosakatanya, ya. Kita lihat dulu kosakatanya. Yang pertama di situ ada ikram. Ya, pertama ada ikramu. Ikram ini kita harus tahu dulu dia asal katanya dari apa. Dia masdar, ya. Ikram itu masdar. Ya. Dari apa? Dari fiil akroma yukrimu ikraman. Ya. Jadi fiil sulasi mazid. Ya, biharfin. Wazannya sudah belajar, ya. Akroma yukrimu
ikraman. Mirip seperti aslama yuslimu islaman. Azhara yuzhiru izharan. Sama. Akrama yukrimu ikraman. Jadi ini masdar. Aljar ya tetangga. Aljar ini tetangga. Fal yukrim jarahu ya sebagaimana hadis. Ad-dhaifu tamu, ad-dhaifu tamu, fal yukrim maka hendaklah ia memuliakan. Ini karena ada lamul amr ya. Fal yukrim jadi majzum. Jadi langsung jadi majzum. Baik, kita mulai dulu. Jadi satu-satu baca. Nanti ya Anda langsung tunjuk saja. Baca nggak semua ya, nanti sebagian. Coba kita mulai dari Pak Win, silakan Pak Win, open mic-nya Pak Win, dibaca dari depan, silakan. Bismillah. Alal mu'mini billahi wal yaumil akhiri ikramu do'ifi wal jari. Wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, harokat akhirnya dibaca. Alaihi wasallam ya. Ya, cukup sampai situ. Cukup. Lanjut Mas Armi. Baca sama kayak Pak Win. Dari awal. Iya, dari awal sama berhentinya kayak Pak Win. Silakan. Alal mu'mini billahi wal yaumil akhir ikramud dhaifi wal jari wad dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fiik. Ya, dua-duanya benar ya. Cuman tadi Pak Win bacanya apa tadi ya? Enggak doifi ya kalau nggak salah tadi. Nah, sudah benar. Alal mu'mini billahi wal yaumil akhiri ikramud doifi wal jarri. Itu koma ya, sebenarnya ada koma itu titik sebenarnya ya. Jadi kalau titiknya bahasa Arab tuh kayak koma. Ya, wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting baca majrurnya sudah benar ya. Alal mu'mini ya, kemudian billahi wal yaumi ya sebagai coba kita cek ya. Mas Dwi coba. Coba cari yang majrur yang mana aja yang majrur, sebutin yang tadi. Al mu'mini. Terus sebagai apa tuh? Isim setelah huruf jar, Ustaz. Ya, setelah huruf jar, isim majrur. Kedua, mana lagi? Allahi sebagai setelah huruf jar. Ya, terus mana lagi? Wal yaumil akhiri, wal yaumi. Al yaumi apa tuh? Majrurnya kenapa? Atof, Ustaz. Ya, atof. Terus yang lanjut lagi, apa lagi? Yaumil al akhiri naat, Ustaz. Ya, al akhiri naat. Lanjut, ada lagi? Ikramu doifi. Ad-dhaifi sebagai apa? Ikramu tadi Mudhof? apa Ustaz? Mudhof ilaih. Oh iya, sorry. Udah, ya apaan? Udah pilih, Ustaz. Ya. Ya, terus apa lagi? Wal jari. Wal jari. Ini atau Ustaz? Atau. Ada lagi? Yang majrur, yang majrur. Terus, oh, banyak, Ustaz. Wa dalilu terus ada lagi enggak? Enggak ada, Ustaz. Ada, qauluhu, hu-nya, hu. Oh, qauluhu Ustaz ya, apa? Hu-nya. Nah, itu hu-nya apa? Fi mahalli jarrin mudhofun ilaih ya. Pada posisi majrur sebagai mudhof ilaih. Ada lagi? Alaihi, Ustaz. Alaihi. Naam, alaihi hi-nya ya. Hi-nya fi mahalli jarrin ismun majrur ya. Karena ada ala ya, Balik lagi ke Pak Win. Coba terjemahin Pak Win, versi Pak Win gimana sampai tadi. Coba terjemahin. Atas orang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Iya, terus? orang memuliakan tamu dan Ya. tetangganya. Ya. Dan dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bla, 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 cukup. Coba versinya Mas Armi, coba terjemahinnya yang, coba ada versi lain nggak? Silakan. Sama aja Tad, biar gampang. Coba gimana terjemahinnya? Ini skill yang beda nih terjemahin. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu memuliakan tamu dan tetangga. Terus? Dalilnya adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba Mas Dwi coba terakhir. Coba terjemahin Mas Dwi. Wajib bagi yang beriman Wah, wajib kepada Allah. tuh. Ya, keluar wajib ya, langsung. Lanjut. Dan hari akhir untuk memuliakan tamu dan tetangga. Dalilnya adalah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya benar ya. Jadi ini latihan 2 langsung ada frase nih ya. Jadi jadi nih kalau kita ingat-ingat hadis tuh ya. Alaikum bisunnati gitu. Pernah dengar kan? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin gitu kan. Nah, jadi ada frase ala ditambah sesuatu kemudian ada bi. Nah, itu maknanya itu apa namanya? Itu satu frasa yang maknanya lazimilah gitu atau wajib tadi betul kata Mas Dwi ya. Wajib bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu udah jadi satu paket tuh. Alaikum bi ala ditambah sesuatunya ya. Kemudian ada bi gitu ya. Ada bi itu biasa satu paket. Jadi ini seolah-olah kita mengatakan alalladzina amanu billahi gitu ya. Kalau misalnya kita breakdown gitu pakai fiil alalladzina amanu billahi wal yaumil akhiri ikramud dhaifi wal jarri. Ya, jadi wajib ya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu memuliakan tamu dan tetangga. Nah, ada yang tahu di situ ikramu kenapa marfu di situ tiba-tiba? Sebagai apa tuh i'rabnya? Mas Denika coba. Ikramu itu i'rabnya apa? Kok dipakai marfu di situ? Apa tuh? Kira-kira? Ya, fi'il ya. Apa Mas Denika ikramu itu i'rabnya? Bukan fi'il amr ya. Ikram. Nah, ya. Ikramu itu sebagai, ada yang tahu? Pak Win, Mas Armi, Mas Regi, coba. Ikramu Ada apa ya? itu? Khobar. Udah bukan. Ada muakhir bukan? Khobar. Mubtada muakhir apa khobar? Khobar. Ada muakhir kayaknya. Mubtada muakhir ya. Jadi betul. seolah-olah ya begini, ikramud dhaifi wal jarri alal mu'mini billahi wal yaumil akhir gitu. Jadi benar. Mubtada muakhir, mubtada yang ditaruhnya di belakang ya. Mubtada yang taruhnya di belakang. Nah. Kemudian wadalilu qauluhu ya, wadalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam itu mubtada khobar biasa ya, wadalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan rinci di babnya ya. Lanjut, Mas Regi baca waman kana, silakan. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim
wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal Akhiri. yukrim jar akhiri wal yukrim jarroh Ya, jaroh jarohu. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. jarohu. Ya, benar. Ya, itu bacaannya sudah benar. Karena hadis ya, karena hadis. Tadi sudah hafal. Coba Mas Denika diterjemahin. Waman kana. Sampai tadi terjemahnya apa? Silakan. Versi Mas Denika. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu dan barang siapa Tamunya. tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Ya, maka hendaklah dia gitu ya. Maka hendaklah dia memuliakannya. Ya, jadi itu kan lamanya lamul amr ya, lamul amr. Si majrurnya tahu ada di mana aja, Mas Denika? Yang majrur bilahi terus al-yaumi, al-akhiri, terus sama Allahi, al-yaumi, sama al-akhiri itu. iya. Paling ditambahin ini ya, yang doifahu, hu-nya itu majrur tuh ya, mudhof ilaihi, fi mahalli jarrin ya, pada posisi majrur. Kemudian jarohu, hu-nya juga sama, mudhof ilaihi. Baik, selesai. Latihan yang kedua. Ada yang masih mengganjal? Udah clear? Silakan yang tanyain. Ustaz Afan tanya ya ini doifanya itu maf'ul bih ya? Ya, betul. Maf'ul bih, betul. Mumtaz. Oh, Ada lagi yang belum clear? Artinya, i'rabnya, silakan. Atau cara bacanya. Oke. Kita lanjut yang latihan 3. Nah, sebelum itu kita lihat dulu kosakatanya ya. Kita lihat kosakatanya dulu. Al-maksud. Nah, al-maksud itu maksud, dia apa namanya? Isim biasa ya. Kemudian ta'til itu masdar. Ya, ta'til itu masdar. Dari apa? Dari attala yu'attilu ta'tilan. Nah, ini nih. Orang-orang yang menolak sifat itu mu'attil. Ya, mu'attil. Tahrif ini juga masdar dari harrofa yuharrifu tahrifan. Ya. Tamtsil juga sama dari matsala yumatsilu tamtsilan. Ini masdar. Tashbih juga sama, syabbaha yusyabbihu tashbihan. Ini masdar. Ghair ini ya, apa, ada watul istisna ya, artinya kecuali atau selain, huwa domir, af'al ini masdar. Af'al bukan ini apa namanya, jamak ya, jamak taksir dari fi'lun ya, kemudian jamak taksirnya af'al. Min huruf jar, al-khalq itu masdar ya, masdar dari khalaqa. Kemudian ar-rizq ini juga masdar. Al-ihya ini masdar. Al-ihya artinya menghidupkan. Ya, al-ihya, ihya usunnah itu ya. Kemudian selanjutnya ada sama, fiil. Kalau sama ini fiil. Artinya menamakan. Kemudian tusammi ini mudhoreknya. Kalau tadi sama madi. Sama ini madi. Nafs itu diri, jiwa ya. Wasofa ini fiil. Wasofa yusifu wasofa yasifu ya. Wasofa fil madi, mudorenya yasifu, di bawahnya ada nih tasifu. Zabhun ini juga masdar dari zabaha. Kemudian al-imatatu mematikan. Nahwu ini sama seperti mislu, artinya seperti atau contoh. Ifrad ini masdar dari afroda yufridu ifradan. Saum ini masdar juga dari soma yasumu sauman. Nazrun juga sama, dia masdar ya, itu artinya. Nah, untuk latihan 3 ini silahkan, ini PR karena
Zoom-nya cuma 40 menit nih, tinggal 1 menit sekian lagi. Jadi latihan 3-nya silakan dikerjakan dulu di rumah. Nanti besok kita ketemu lagi, insya Allah. Ya, di jam yang sama, kita langsung baca satu persatu. Berarti nanti seperti tadi metodenya, mungkin enaknya seperti itu, satu persatu, langsung praktek, nanti ke bagian baca, atau ngi'rab, atau menerjemahkan. Tergantung nanti urutan. Jadi latihan 3 PR untuk besok. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ingin tanyakan atau saran, masukan? Kayaknya peserta sih segini ya. Tadi ngajak Mas Yufid tapi nggak gabung. Jadi ya mungkin ya segini aja, lebih enak, lebih sedikit, lebih bisa fokus. Silakan kalau ada masukan, saran. Ustadz, Ana punya yang premium Ustadz Zoom-nya kalau mau pakai. Oh iya, boleh tuh, biar bisa 50 menit lah sampai 60 menit. Sekarang kan maghribnya 6 lewat ya. Kalau nggak salah, antisipasi maghrib 6 kurang sih, jadi 50 menit. Boleh nanti berarti share link Zoom-nya aja ya, nanti jadi host. Nanti Ana tinggal gabung. Insya Allah, Ustadz. Berarti harus hadir terus nih Mas Dwi. Insya Allah, Ustadz. Ya, atau dibuka aja ininya. Iya, nah, Apa member bisa masuk meskipun hostnya belum. Sekarang ada lagi? Silakan.